Kita jelaskan di kantor polisi. Enggak, Pak, alasannya ditangkap apa, Pak? Nanti dulu, Pak. Saya mau ke toilet dulu. Penyidik melakukan penyelidikan dan ditemukan beberapa bukti-bukti yang kami sita telah dihapus oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu kami melakukan penangkapan. Kemarin sudah kita ke kediamannya, ya, tanggal 7 jam 7 pagi kemarin kita sudah sampaikan itu mau kooperatif, tetapi yang bersangkutan tidak mau, harus lengkap surat-suratnya lengkap. Jadi tidak ada sistem upaya paksa penangkapan. Yang bersangkutan memang sempat melawan, tapi kita jelaskan yang kita bawa ke sini tidak dapat. Sekarang sudah kita jadikan tersangka dan sudah kita tahan. Berdasarkan hasil penyidikan, ternyata ditemukan bahwa yang melakukan illegal access dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun yang sekarang menjadi barang bukti penyidik ini dilakukan sendiri oleh saudara RL. Jadi perkara tentang pencemaran nama baik pelapornya saudari K ini berbeda dengan yang dilakukan upaya paksa atau upaya hukum yang dilakukan sekarang berdasarkan laporan polisi tanggal 9 Agustus kemarin. Kita persangkakan di pasal 30, ya, di pasal 30 Undang-Undang ITE. Ancamannya di pasal 30 adalah semua unsur masuk 7 tahun, lagi 6 tahun, 7 tahun, dan tertinggi adalah 8 tahun penjara. Dokter, tengah dokter. Depan bang. Yang bisa saya ucapkan terima kasih sekali. Semuanya bantu saya, Kapolri bantu saya, Dirkrimsus bantu saya, Wadir bantu saya, semua penyidik bantu saya, Bang Rasman luar biasa bantu saya, dan banyak banget masyarakat Indonesia yang doain saya. Terima kasih. Pertama, klien saya kooperatif. Dijemput dia kooperatif. Video beredar dia kooperatif. Diminta oleh penyidik semuanya juga kooperatif dengan baik. Jadi dasar ini maka tidak ditahan. Tujuan saya kan edukasi ya, bukan untuk mau cari masalah ya dengan artis tersebut ya. Jadi ya udahlah, cuma maaf aja. Apa sih susahnya minta maaf? Murah kok maaf dari saya kayak gitu punya kan. Bingung ibu juga ya gitu, padahal nggak ada urusan sama mereka gitu. Kenapa kok sejulit itu jahat banget sama anak ayah nggak pernah berbuat macam-macam, nggak pernah julid sama orang. Jadi emang ayah sama ibu udah benar-benar sakit hati nih sama Wah bukan main, sakit hati banget, sakit ya, hati banget. Karena ibu dengar suaranya dia sendiri gitu kan, yang masih berani ngeyel, masih berani berkata gitu kan. Sana udah juga salah, masih ada udah yang... minta maaf, tapi dia masih berani gitu loh, berani berkata gitu. Iya, Di sana doain pun aja deh. ayah Ibu lagi berharap biar bisa kembali ke Indonesia deh. Dia juga kita ada tugasin juga di sana aparat yang buat karena menjaga kan sekarang lagi lockdown kan di rumahnya. Kalau yang jelas itu ya Gundik Empang itu, empang itu, terus sama ada juga nih ada di daerah satu di Bandung kita ada masih ada. Bandung juga ada, kita udah kenal. Udah tahu. Terus juga ada juga lokasinya. Ada juga yang udah ada jabatannya, berani-beranian. Itu lagi kita kumpulin aja. Iya. Iya, alhamdulillah. Buat makasih banget. Pokoknya di luar I Think Licious, pokoknya makasih kasih info buat sangat ibu membantu itu. kita. Iya. Buat hater-hater yang julid, punya hati dajal, iblis, jangan sekali-kali. Sekarang mah. Sekarang pada diem bungkem karena dia. takut. Benar-benar ya, jangan main-main sama saya. Ya, hukum tetap berjalan. Tunggu. Dikumpulin kalian semua. Kamu jangan suka macam-macam ya sama anak saya. Anak saya punya salah sama kalian semuanya, boleh kalian. Itu wanita sesama wanita lagi, berarti dia wanita iblis ya. Berarti dia wanita iblis bukan manusia.
rahasia lagi. Ngatain anak saya apa aja, aduh ilah cucu. Dia juga belum Kita tentu dikatain benar apa kerja aja. di sana kan. Maunya udah sakit banget. Jadi kalau kita lihat, namanya orang tua kan pasti selalu ingin melindungi anaknya ya. Siapa sih orang tua yang kuat ataupun bisa sabar kalau anaknya itu sampai dikatain atau diperlakukan gak baik, apalagi sampai dipermalukan depan umum. Yang mana hatersnya ini kan mengucapkan kata-kata yang gak enak itu kan sampai diketahui umum ya, maksudnya di ranah umum gitu, bukan cuma ngomong-ngomong sama tetangga atau ngomong-ngomong sama temennya gitu. Hampir semua orang bisa baca. Seakan-akan pengen menggiring sebuah opini bahwa memang hal itu yang terjadi yang sebenarnya dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Jelas sebagai orang tua siapa yang bisa tahan anaknya diperlakukan seperti itu, dan itu adalah sebuah ekspresi kemarahan di mana dia pengen melindungi anaknya, melindungi nama baik anaknya dan keluarganya beserta cucunya juga begitu. Sebenarnya kalau kita lihat kan memang mereka berlatar belakang dari keluarga yang cukup taat agamanya ya. Sedari dulu mungkin mereka taunya hal-hal atau value-value yang tercantum di pikiran mereka adalah yang mereka pelajari dari sisi agama. Jadi ketika mereka mau mengekspresikan kemarahan untuk menunjukkan seberapa marahnya mereka, seberapa mereka kesalnya terhadap orang tersebut ya dari sudut pandang yang mereka selama ini tahu, yaitu sudut pandang agama itu. Dari semua istilah-istilah atau nama-nama yang mereka dapat di agama yang menunjukkan betapa mereka sangat tidak menghargai orang yang mungkin menjelek-jelekan anaknya dan cucunya itu. Tapi kalau kita lihat di sini, itu pun sebagai bentuk konsekuensi loh. Maksudnya mungkin orang mungkin bebas berpendapat, tapi berpendapatlah dengan bijak. Jadi dia harus tahu hatersnya ini atau orang-orang lain yang melihat hal ini, sebaiknya kita belajar bahwa kita tuh harus bijak untuk berpendapat juga. Jangan sampai hanya untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin iseng saja ataupun nambah followers atau mungkin pengen mengait pandangan masyarakat, tapi pada akhirnya jadi menyakiti orang lain. Kan kita juga nggak mau kan, maksudnya kalau kita tahu konsekuensinya kan seperti ini kan pasti dia juga akan berpikir 2 kali. Dia mungkin nggak nyangka konsekuensinya kan seperti ini. Menjadi public figure saat ini di tengah berkembang pesatnya media sosial, tak pelak pasti akan muncul fans terhadap seorang artis. Namun tidak hanya fans, artis pun juga akan memiliki haters yang akan selalu mencela dan membuli apapun atas sikap dari artis yang sangat dibencinya. Farhad Abbas dan psikolog pun memberikan saran kepada Ayu Ting Ting dan keluarga tentang sosok haters. Ayu kan sudah jadi bintang ternama, ya udah nggak usah pikirin. Haters itu kan pembenci yang paling mencintaimu kan, kira-kira seperti itu. Jadi udah santai aja, karena rekam jejak orang itu kan bukan misalnya suatu saat akan fit and proper test, orang tidak melihat rekam jejak di kamera atau hujatan orang, tapi verifikasi faktual gitu. Jadi nggak usah khawatir, ya kan? Masyarakat sekarang menyadari kok. Kalau saya sudah menyadari, sebanyak apapun orang hater membenci saya, karena manusia Indonesia pintar dan mengerti dunia hoax gitu, dan mereka akan lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi berita yang menyerang si A atau si B atau saya sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gegabah, nggak usah kalang kabut. Yang jelas apapun berita negatif di sana, selama kita positif dan kita menggunakan ilmu serta kebijaksanaan, kita akan bisa melihat yang tidak sempurna itu dengan cara jernih dan menjadi jernih kembali. Nah, terakhir mungkin Mas Farhad buat netizen sendiri nih, gitu. Sarannya buat netizen kita kan. Buat netizen sendiri, kalian buang-buang pulsa aja, nggak dapat untung juga, gitu. Malah nguntungin orang gitu. Itu balik lagi ke persepsi masing-masing ya. Tapi walaupun demikian, mungkin dari sisi Ayu Ting Ting dan sisi keluarganya sebaiknya sih kita mulai sadar bahwa sebagai seorang public figure memang ini salah satu resiko yang akan dihadapin gitu. Jadi kita lihat dari resiko-resiko yang ada, apakah dengan menuntut balik hatersnya itu akan memberikan dampak positif ke keluarga korban atau tidak. Maksudnya korban di sini adalah keluarga Ayu Ting Ting dan anaknya atau tidak begitu. Karena kalau misalnya dia sampai masuk ke jalur hukum pasti kan panjang ya. Terus nama baik anaknya seperti apa? Apalagi sekarang baru terdengar kabar yang kurang baik dari ayahnya atau dari Ayu Ting Ting. Banyak juga masukan-masukan atau haters lain yang mulai muncul, yang mulai mengkritik
dari apa yang dilakukan Ayu Ting Ting yang padahal selama ini juga dianggap baik-baik saja gitu. Nah, kita perlu melihat ke arah sana. Yang penting kan ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa ada konsekuensi loh. Saya rasa sih sebenarnya hal seperti ini sudah cukup, tapi balik lagi hak mereka untuk menuntut bila memang menurut mereka itu jalan yang terbaik gitu. Kita harus terus mengingat bahwa bila ada dua orang yang saling bertengkar, yang satu menunjukkan ekspresi emosi yang mungkin seperti menjelekkan orang lain atau melanggar hak orang lain, dan di satu sisi orang yang dilanggar haknya itu bisa menanggapi dengan lebih sehat dan lebih bijak, kita pun akan lebih simpati sama orang yang bisa menanggapi dengan bijak kan. Dalam artian biar gimana pun orang yang berkata jelek atau berperilaku jelek pasti akan mendapatkan pandangan negatif dari orang lain juga gitu. Jadi di sini kita sebagai orang yang lebih dewasa, apalagi dari sisi keluarga Ayu Ting Ting yang memang merupakan seorang public figure, tunjukkanlah bahwa kalian mungkin punya tindakan yang lebih bijak lah, lebih dewasa, lebih bijak untuk menanggapi hal-hal seperti ini begitu. Jadi mungkin walaupun memang tindakan-tindakannya terkesan marah, wajar, namanya orang tua pasti marah kalau anaknya dikatakan seperti itu. Tapi kita biarkan masyarakat yang menilai juga apakah mungkin siapa sih yang lebih baik, apakah si haters atau keluarga Ayu Ting Ting yang selama ini memang berusaha untuk nggak melanggar aturan apapun, untuk memberikan keceriaan lah ibaratnya, tadi bekerja sebaik mungkin untuk menghibur masyarakat dan berusaha untuk nggak menyakiti orang lain. Kan di sana juga ada kata-katanya kan, kalau memang anak saya menyakiti dia, bolehlah diperlakukan seperti ini. Heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you. Memang sudah masuk atas nama Muhammad Rizky dan Lestiani. Itu di hari Senin ya, mereka mendaftarkan rupanya secara online. Kemudian hari Selasa berkasnya disampaikan kepada kami di sini. Ini sudah ada berkasnya. Pada tanggal 19 Agustus ya. 19 Agustus, cepat sekali nih. Makanya di sini ada surat dispensasi dari camat karena dia daftar kurang dari 10 hari kerja. Membawa rekomendasi nikah dari KUA Pondok Aren, Lestiani dari KUA Cibinong, Kabupaten Cianjur. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kepada calon pengantin dan wali nikah. Baru nanti ditentukan apakah walinya ada. Tapi kalau berdasarkan berkas, Lestiani ini ayah kandungnya ada. Di sini masih tertulis ayah kandung Endang Mulyana. Kalau di berkas itu tertulis ayah kandung masih ada, ya walinya ayahnya. Mas kawin belum? Biasanya mas kawin itu setelah ketemu ya. Setelah kedua calon mempelai ke sini kita lakukan pemeriksaan, juga biasanya kita tanyakan masalah mas kawin karena nanti mas kawin harus di input, harus masuk ke buku nikah ya. Belum. Sabar aja tunggu. Ya mudah-mudahan di Jakarta, di Medan ada mungkin. Kurang tahu tempatnya di mana. Belum tahu. Ini keluarga pun belum dikasih tahu. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Kondisinya alhamdulillah baik, sehat. Lalu ya kayak 2 minggu yang lalu, minggu lebih lah. 2 minggu terakhir ketemu Jeff. Baju bersih, makanan kayak gitu-gitu aja yang Jeff minta perlu. Makanan sih ya terserah apa aja sih. Nggak ada yang spesial, apa aja. Kegiatannya nggak jauh-jauh, paling sholat, ngaji, olahraga, udah itu doang. Sit up, push up, udah gitu dong yang paling dia bisa, udah. Oh ya pastilah, namanya orang tua pasti rindu, kangen sama anaknya. Kangen banget kita semua sih, bukan cuma aku sama Mami, pokoknya semua orang yang teman-teman Jeff, keluarga Jeff yang lain juga pada kangen, udah lama kan nggak ketemu. Semuanya anak itu semuanya, soalnya pakai nanya udah pacar. Ya, Mami bener-bener ya. Semuanya sih dikangenin. Kalau lagi bercanda, terus kalau kita lagi ngumpul-ngumpul bareng, seru sih, serunya aja gitu. Kita kangenin semuanya kalau lagi jalan-jalan, terus traveling gitu. Itu sih yang dikangenin. Sepi jadinya ya Mia. Bisa dia yang berisik kan.
Anaknya iseng banget. Perkaranya Mas Jeff. Jadi hari ini harusnya memang menjadi agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Cuma memang tadi disampaikan dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum belum siap untuk membacakan tuntutan hari ini dan minta penundaan 1 minggu ke depan. Jadi memang itu biasalah terjadi dalam proses persidangan. Memang nanti ke depan mungkin kita tetap monitoring saja. Cuma memang harapan kita tetap sama ya, akan tetap sama bahwa harapan kita adalah nanti tuntutan dari jaksa penuntut umum itu bisa membuat Jeff itu bisa direhabilitasi gitu, karena memang sifatnya Jeff ini seperti pembelaan awal kita, dia ini bukan pengedar atau seperti apa, tapi memang dia ini hanya menggunakan atau penyalahguna lah kira-kira begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.